Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam. Sekarang episode 926 Pak Andris. Ya. Ayo kita mulai. Ya, dari pria usia 26 tahun belum menikah di Sulawesi Tengah. Shalom Bapak Rohaniku, terima kasih untuk jawabannya pada Abam edisi 911. Bersyukur masih bisa diberi kesempatan untuk melemparkan pertanyaan pada edisi Abam saat ini. Oh ya Bapak Rohaniku, saya ingin bertanya tentang kitab Imamat 14 yang membahas tentang penyakit kusta dan cara imam menangani si penderita kusta. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa maksud Tuhan mengadakan dan mengizinkan penyakit kusta pada perikop kitab Imamat 14? Sebenarnya dari dulu sampai sekarang banyak jenis penyakit. Kusta juga termasuk penyakit. Tentu ini bisa kondisi lingkungan yang buruk, sanitasi dan lain sebagainya. Jadi ya sama saja penyebabnya pasti ada kalau ditinjau dari aspek higienis ya. Pasti mereka tuh kurang bersih. Atau bisa saja memang ada kutuk atau hukuman yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang berbuat dosa seperti Gehazi. Seketika kena kusta. Tapi kalau penyebab umum ya pasti karena lingkungan yang buruk atau kotor. Oke? Terus selanjutnya, apa yang menjadi pesan dan informasi penting yang kita dapatkan dari penyakit kusta di Perjanjian Lama, khususnya bagi kita umat Perjanjian Baru? Oh ya, mohon maaf Bapak Rohaniku, sebelumnya sudah menanggapi permintaanku terkait dengan referensi kenosis. Mohon maaf sebelumnya, yang saya maksud adalah apakah bukunya diperkenan dikirim dalam bentuk PDF saja. Sekian dan terima kasih. Nanti diperhatikan ya. Mengenai penyakit kusta, pelajaran yang kita terima betapa bijaknya Tuhan. Orang yang kena penyakit kusta ini harus diisolasi supaya tidak menular ke orang lain. Dan orang yang penyakit kusta ini mendapat treatment khusus. Dan ini menunjukkan kebijaksanaan Tuhan yang luar biasa. Jadi ada unsur sosial, ada unsur agama, ada unsur rohani. Ya, mungkin nanti harus membaca sendiri pendengar mengenai hal ini. Intinya di situ. Oke, teruskan. Ya, sekian dan terima kasih Pak. Oke. Selanjutnya Jadi penyakit kusta penyebabnya bisa karena hukuman langsung, bisa karena lingkungan, dan apa yang dapat kita peroleh dari pelajaran bagaimana hukum dan cara penanganan kusta menunjukkan bagaimana Tuhan itu cerdas menyelesaikan dari aspek sosial, hubungan dengan lingkungan, dan aspek agama. Jelas ya? Mantap Pak. Mantap, teruskan. Selanjutnya pria 44 tahun, sudah menikah 14 tahun di Jember. Ya. Shalom Pak Eras, saya mau menanyakan perihal Injil yang disampaikan kepada orang yang sudah meninggal. 1 Petrus 4 ayat 6, ini terjemahan baru. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. 1 Petrus 3, 19-20. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jawaban dari Bapak sangat saya harapkan. Jika tidak dipublikasikan juga tidak apa-apa, seandainya itu nanti dianggap membuat masalah. Terima kasih Tuhan memberkati saya pasti jawab. Kalau nggak dijawab nggak apa-apa ya dijawab. Sebenarnya kata memberitakan itu dalam teks aslinya keruxo. Keruxo itu artinya to proclaim, memproklamirkan. Jadi Yesus turun ke kerajaan maut itu untuk memproklamirkan bahwa dirinya telah mati di kayu salib menebus dosa manusia. Maka yang terjadi pada waktu Yesus mati itu, orang-orang saleh bangkit dan masuk kota suci, pasti itu Yerusalem, dan pasti juga mengalami pengangkatan. Jadi orang-orang berdosa di masa lalu
yang dosanya ditebus oleh darah anak domba atau diselesaikan dengan solusi darah domba, sekarang diselesaikan dengan darah Yesus. Karena darah domba itu voucher. Dia proklamirkanlah itu di dunia orang mati. Oke? Jelas ya? Jelas, Pak. Amin. Mantap. Terus. Selanjutnya wanita 51 tahun sudah menikah, memiliki 3 anak di Jawa Timur. Ya. Shalom Pak Eras, saya dari Salah satu gereja di Sidoarjo. Saya ingin bertanya tentang perceraian. Dalam Injil Matius 5:32 itu suami boleh menceraikan istrinya karena berzina. Tapi bagaimana apabila seorang istri yang menceraikan suaminya? Ini kisahnya, mereka menikah 1 tahun yang lalu dan baru 3 bulan menikah, istrinya itu sudah meninggalkan suaminya dengan alasan suaminya itu bukan lelaki yang dia idamkan. Tapi meskipun suami ini ditinggal istrinya, suami ini tetap mentransfer uang belanjanya. Suami tetap menunggu untuk istrinya kembali. Tapi sungguh di luar dugaan, kalau tahun 2024 ini istrinya mengajukan cerai ke pengadilan dan saat ini dalam proses karena pengadilan tidak menemukan kesalahan pada suaminya. Di dalam hukum Kristen ini bagaimana ya Pak? Pihak lelaki ini anak saya Pak, dan kami sudah cukup diam dan berdoa buat menantu saya ini. Karena kami mengikuti ajaran Pak Eras untuk diam dan berdoa. Tolong beri pencerahan pada kami ya Pak, agar kami tetap berjalan dalam jalan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan tim. Oke. Kita harus melihat bahwa pada zaman Yesus itu masyarakatnya patrilineal. Jadi garis keturunan ayah, garis keturunan laki-laki yang dominan. Biasanya pria yang menceraikan. Yesus mengatakan tidak boleh cerai kecuali karena zina. Zina itu pornos bahasa aslinya. Dan barang siapa menikah dengan wanita yang dicerai itu, maka dia berzina. Moikos, bukan pornos. Jadi harus dipahami dengan benar ayat itu. Pada dasarnya Tuhan tidak mengendaki perceraian sampai pada titik terjadi di mana ada ketidaksetiaan dari salah satu pasangan yang disebut pornos, di mana ketidaksetiaan itu merusak hakikat perkawinan. Sehingga percuma mau diteruskan. Masalahnya sampai di mana sih ketidaksetiaan itu sampai merusak hakikat pernikahan? Nggak ada yang tahu. Kecuali Roh Kudus. Misalnya pria ini lari ke perempuan lain, dia macam-macam gitu. Ini percumalah dipertemukan lagi. Atau perempuannya yang sembarangan hidup. Lalu mau dipertemukan juga percuma. Hakikat perkawinan udah rusak. Ini terkait dengan karakter orang yang salah satu dari pasangan tersebut. Nangkep nggak? Iya Pak. Nah, buku saya mengenai perceraian saya kira ada itu. Mungkin ibu ini perlu diberi. Aku salut sama ibu dan keluarga ibu yang masih memberi nafkah ke istri itulah sampai dia mengajukan perceraian. Bagus ya ibu menolak perceraian itu. Itu sudah satu niat yang bagus. Tetapi saya ingatkan wanita macam ini, kalau nanti hidup bersama lagi, saya nggak jamin dia jadi ibu yang baik. Baru menikah 3 bulan kabur. Kalau benar ya pihak anak ibu nggak salah ya, itu wanita gila itu. Gila. Tapi kita nggak tahu anak ibu buat apa. Sampai dia harus kabur dengan alasan bukan idola. Mungkin itu hanya alasan saja. Ada hal lain yang tidak dia kemukakan yang bisa bikin malu keluarga. Bikin malu anak ibu. Bikin malu keluarga ibu. Sehingga dia tidak terus terang. Tahu? Tahu kan? Banyak alasan yang bisa terjadi. Nah ini juga harus saya dalami. Tapi untuk sementara ibu sikapnya sudah benar, diam saja. Tapi kalau sampai suatu hari pengadilan mengizinkan, ya mungkin
Ibu harus besar jiwa. Tidak ada yang mutlak dalam hidup ini kecuali Tuhan, Bu. Ya, anak ibu usia berapa ya? Nggak dijelaskan di sini ya. Mungkin umur 30-an kali, 28, 29. Saya ikut prihatin, Bu. Benar, ikut prihatin. Nanti ibu beritahu kepada kami ya, apa namanya, kabar berikut ya. Ibu diam saja. Sudah benar, diam saja. Sambil berdoa. Tapi apa yang saya sampaikan tadi, ibu perhatikan beberapa kemungkinan itu. Ya, kemungkinan memang ada alasan kenapa dia kabur, atau kemungkinan dia emang gila, nggak waras. Ya, ada ekspektasi yang dia harapkan dengan menikah dengan anak ibu, ternyata ekspektasinya itu akan jauh. Dia salah menilai jumlah harta ibu misalnya, ya kan? Jadi banyak penyebab. Tapi ibu berdoa diam, seperti nasihat saya sudah top. Dan menurut saya, dari teropongan saya, Tuhan akan bela ibu. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita 30 tahun, single di Surabaya. Shalom Pastor Erastus, saya mau cerita. Saya kan bilang sama mama saya, kalau saya dengar ada pendeta di Surabaya khotbah. Semakin menabur, semakin diberkati. Tetapi juga harus memberi dengan penguasaan diri. Yaitu, kalau terlalu banyak memberi, kita tidak memiliki penguasaan diri dan nanti bisa bangkrut. Terus saya cerita ke mama saya. Tetapi pendeta kami yang berada di luar pulau mengatakan tidak apa-apalah menabur banyak-banyak saja. Karena menabur banyak akan menuai banyak dan tidak akan bangkrut. Terus kami punya satu pegawai, dia suka menipu dan mencuri. Terus ketahuan. Tapi mama saya tetap kerjakan. Dan pendeta saya bilang sekalipun pegawai itu tetap mencuri, menipu, namun kita tetap diberkati Tuhan. Yang penting kita memberi uang perpuluhan. Maka sekalipun pegawai itu menipu ataupun mencuri juga, kita tetap tidak akan bangkrut. Kalau menurut Bapak Erastus bagaimana? Kalau pegawai yang mencuri dibiarkan tetap bekerja, pegawai lain akan mencuri juga. Dia harus diperingatkan tidak mengulangi, diberi SKS, surat SP1. Tapi kalau korupsi biasanya mestinya dikeluarkan. Dan itu menjadi pelajaran untuk dia. Jika dia tidak mau mengerti, ya mungkin urusannya harus diserahkan kepada yang berwajib. Tapi yang terakhir ini harus dihindari. Kalau menurut saya pegawai yang menipu tanpa alasan itu mestinya dikeluarkan. Ya, tapi harus didoakan juga, diajak bicara dulu, ya itu. Ya, jangan tanpa bukti memecat orang dengan tuduhan mencuri. Anda bisa masuk penjara. Ya. Jadi harus ada bukti yang jelas, dipanggil, dia harus mengaku dulu, pengakuannya ada, dia tanda tangan, tidak mengulangi, lalu baru dipertimbangkan. Jangan, kalau kamu ngaku, kamu nggak keluar, enggak. Kamu ngaku dulu, kita pertimbangkan. Ya, libatkan aparat untuk hal seperti ini, jika penting. Lalu pendeta itu biar memberi perpuluhan tetap tidak bangkrut. Tuhan mengajar kita tidak memberi perpuluhan untuk umat perjanjian baru segenap hidup. Jadi harus dalam pimpinan Roh Kudus berapa banyak uang yang kita harus persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Di mana, kapan, lalu bagaimana. Ya, tentu gereja di mana kita berbakti patut mendapat dukungan kita. Tapi seluruh harta kita juga milik Tuhan. Kita tidak bisa sembarangan main prosentase saja. Ini pendeta yang ngomong tadi itu menurut saya ya itu tidak tepat. Saya kira tidak usah diikuti. Ikuti saja nasihat pendeta yang benar. Dia salah. Ya, biarpun tidak memecat, tetap dia akan diberkati. Wah, bahaya ya. Ini ajaran yang begini bukan ajaran Alkitab nih. Yang beredar banyak di gereja-gereja. Mengikuti Truth ID, Anda akan mendengar kebenaran yang murni soal persembahan ini. Cukup ya? Cukup. Tuhan berkati.
Selanjutnya wanita 56 tahun, cerai hidup, Jakarta. Shalom Pak Eras dan tim, saya mau bertanya Pak. Anak saya menikah baru 4 bulan lamanya. Mereka tinggal di rumah berdua saja, anak saya dan suaminya. Baru saja anak saya WhatsApp ke saya, katanya sedih. Suaminya bilang kalau dia malu jalan dengan anak saya atau istrinya, karena dia bilang anak saya agak gemukan. Padahal dibilang gemuk banget juga enggak ya Pak. Pacaran juga tidak lama, cuma 2 tahun kurang lebih. Mengingat usia anak saya sudah 30 tahun dan suaminya 34 tahun. Suaminya single, sedangkan anak saya janda ditinggal suami karena meninggal dan belum mempunyai anak. Meninggal suami yang pertama saat baru menikah 6 bulan. Yang saya mau tanyakan Pak Eras, apakah suami ini mulai ada tanda-tanda bosan atau menyesal menikah dengan anak saya? Kata anak saya, suaminya yang sekarang ini bilang tidak bahagia menikah dengan anak saya. Seakan-akan anak saya jadi beban ke dia. Anak saya menikah diberkati di GSKI Gajah. Ya udah. Ya. GSKI Gajah Mada. Gajah Mada dan sudah buat surat nikah. Juga dengan suami yang pertama juga buat surat nikah dan diberkati di GSKI Gajah Mada juga. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya sebagai orang tua agak cemas Pak, dan saya trauma dengan pernikahan saya. Saya cerai hidup karena suami saya menikah lagi dengan perempuan lain. Terima kasih Pak Eras dan tim, mohon pencerahan Bapak, Tuhan memberkati. Saya khawatir nanti menurut Bapak, apakah bisa lanjut anak saya dengan suaminya? Apakah ini tanda-tanda yang kurang baik dalam rumah tangga anak saya? Ini anak satu dari suaminya kan? Iya Pak. Suami yang pertama nggak punya anak kan? Iya. Iya Pak. Nanti kalau anak ibu yang gemuk menguruskan badan, nanti dia malu lagi jalan dengan istri yang kurus. Nanti kalau gemuk sedikit, nanti suami bilang malu sama istri yang beratnya kurang seimbang antara wajah dan badan. Seandainya anak ibu jadi gemuk, ini kan dari dulu udah gemuk kan ya, orang udah pacaran gemuk kan. Saya kira mengada-ada dia. Ini suami yang nggak benar ini. Tapi ini saya tidak akan berikan jawaban di sini secara lengkap karena ibu jemaat GSKI, saya akan dampingi ibu. Apapun yang terjadi, ya, saya akan dampingi. Kita kirim pendamping. Dan dia anggota GSKI. Menurut saya pria-pria atau laki-laki seperti ini semena-mena. Ini semena-mena loh. Iya Pak. Dan apa? Menghina. Ya. Menghina. Dia pikir nggak ada Tuhan yang akan bertindak. Ibu diam saja, jangan bereaksi apa-apa, diam. Jangan omeli dia, jangan bereaksi, diam. Kalau dia malu jalan dengan anak ibu, ya udah nggak usah jalan. Dia mau jalan sama siapa? Ya kan? Ini kejam, kejam, ngeri. Kalau nanti dia lihat api kekal, waduh, jerit tangisnya nggak kebayang, ngeri. Tapi udah, ibu diam saja. Prihatin ya, kita lihat manusia begitu kejam ya. Oke, teruskan. Baik, selanjutnya ini no-name dan tidak ada informasi Pak. Shalom Pak Eras, terima kasih sebelumnya Pak Eras sudah menjawab pertanyaan saya di episode sebelumnya. Saya selalu berdoa untuk suami saya. Latar belakang suami saya selalu mengikuti keinginan daging, lalai ke gereja, lalai berdoa, kasar dan egois. Saya sudah menggunakan berbagai cara untuk buat suami saya berubah. Dalam rumah tangga saya sering bercekcok sama suami karena suami saya egois. Di setiap doa, saya selalu sisipkan doa untuk keselamatan jiwa suami saya. Saya berdoa ingin suami saya diselamatkan. Namun sekarang saya hanya pasrah dan berserah penuh sama Tuhan. Pertanyaan saya Pak,
Apakah dengan berjalannya waktu suami saya akan berubah, Pak? Terima kasih, Pak Eras. Saya sering berkata kalau orang di sekitarmu tidak berubah, kamu yang berubah dulu. Kalau dia berkata dengan segala cara suaminya belum bertobat, sekarang jangan pakai cara deh. Hidup kamu melekat dengan Tuhan. Jangan cekcok, ini masalah. Jangan cekcok, kamu diam saja. Kamu disalahkan, kamu diam. Kamu dipuji, kamu bilang terima kasih. Dihina, kamu diam. Jangan cekcok. Kalau dia mengajak cekcok, kamu diam saja. Dan kamu belum melakukan ini. Dan kamu belum berubah secara proporsional untuk bisa jadi berkat untuk suami. Sekarang berubah dulu. Untuk jadi berkat untuk suami, berubah dulu. Ya. Lalu jangan pakai cara, berserah saja. Udah berserah sekarang kan? Setelah berbagai segala usaha, kapok baru menyerahkan, menyerah saja. Nah, saya percaya Tuhan akan membela kamu. Tuhan di pihak kamu, ya. Oke, saya kira cukup itu. Ikut doa saya tiap hari jam 5 pagi dan miliki doa pribadi karena itu powerful, ya. Oke, silakan Pak, teruskan Pak. Selanjutnya pria 70 tahun menikah dari desa Sumbermangu, Blitar. Shalom Pak Eras, hampir semua pengajaran Pak Eras melalui khotbah ataupun seminar saya mengerti. Hanya sedikit yang saya belum mengerti di dalam doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Mohon penjelasan dari Pak Eras. Dan satu lagi yang hampir tidak pernah didengungkan baik di gereja maupun di pendalaman Alkitab, yaitu Lukas 6 ayat 30. Mohon penjelasan dan bagaimana penerapan dalam hidup kita sehari-hari. Oke, Lukas 6:30 akan dibaca. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maksudnya begini, saudara. Penyelenggaraan pemerintahan Allah di surga itu sempurna. Semua penghuni dan penduduknya taat. Nah, bagaimana penyelenggaraan pemerintahan seperti itu berlangsung dalam hidup kita? Dalam ketaatan dan penurutan terhadap kehendak Allah. Tidak ada yang kita lakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itu maksudnya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Penyelenggaraan pemerintahan di surga terselenggara dalam hidup kita di bumi. Teruskan. Lukas 6 ayat 30 ya Pak. Ya. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sebenarnya itu sebuah semacam kata-kata bijak yang ada pada zaman itu. Maksud pernyataan ini adalah milikilah hati yang murah, generous. Bukan berarti juga lalu kita sembarangan memberi barang ke orang atau membiarkan milik kita diambil dengan paksa. Tetapi bermurah hatilah kepada setiap orang atau semua orang. Itu maksudnya. Oke, teruskan. Selanjutnya pria 30 tahun, single di Bandung. Shalom Pak Eras dan tim Abam, izin bertanya. Di kitab 2 Tawarik 35 ayat 20-22, di mana menceritakan Raja Yosia menyerang Firaun Neko II. Terutama di ayat 21, terkesan yang saya dapati seakan Firaun Neko mendapat wahyu dari Allah untuk berperang melawan Raja Asyur. Akan tetapi Raja Yosia menghadang dan menyerang Firaun Neko. Pertanyaan saya, apakah Allah Yahweh dapat memberi wahyu kepada orang yang tidak percaya seperti Firaun Neko II, sehingga utusannya dapat berkata sedemikian rupa? Seperti yang pertama, di dalam perjanjian lama ada raja-raja kafir yang dipanggil oleh Allah hambaku. Betul? Jadi bukan tidak mungkin Tuhan juga berbicara kepada bangsa lain. Firaun pernah juga waktu mau mengambil istri Abraham, Tuhan bicara kepadanya. Ya. Lalu satu lagi, Niniwe, ya, itu bangsa negara Asyur. Tetapi mereka ternyata juga mendengar seruan Nabi Yunus maksudnya. Yunus
mereka bisa bertobat loh. Berarti percaya juga pada Allah. Mereka puasa lagi pertobatannya. Oke, teruskan. Apakah Firaun Neko hanya digerakkan hatinya sama seperti Raja Kores dari Persia? Nah, Raja Kores juga begitu, digerakkan untuk bisa membangun kembali ya. Oke. Sekian pertanyaan dari saya. Namun jika berkenan, adakah list urutan dari perjanjian lama sesuai timeline kejadiannya? Seperti kitab Esra setelah 2 Tawarik. Namun di situ sudah terjadi setelah kitab Yeremia. Jika ada, bolehkah saya meminta urutannya agar dapat mempermudah membaca Alkitab Perjanjian Lama? Dan jika berkenan, tolong beritahu saya di episode berapa ini akan ditayangkan. Terima kasih Pak Eras dan tim semua. Semoga semua mendapat kesehatan yang panjang sehingga dapat membimbing kami semua yang masih memerlukan arahan untuk menemukan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus memberkati. Ini ada di dalam itu loh, Perjanjian Lama Umum PLU. Iya Pak. Tolong ada buku-buku PLU karangan siapa ya? Grunen ya? Ya, PLU Dennis Green misalnya, Walter Kaiser gitu. Nah, coba nanti bisa diberikan lalu bisa belajar. Juga kita bisa mendapatkan itu di YouTube, di Google maksudnya. Seringkali juga bisa mendapat jawaban seperti ini. Saya ada buku juga karangan siapa mengenai silsilah juga. Tapi saya lupa siapa pengarangnya. Kepada saudara, saya beritahu banyak buku-buku yang bisa menjawab hal ini. Oke, Tuhan berkati. Teruskan sekarang apa ini? Selanjutnya pria 33 tahun menikah, 1 anak dari kota Bitung sepertinya Pak. Bitung itu sana, Sulawesi, Bitung, Sulut. Ya, terus. Shalom Pak Eras. Saya sudah mengikuti pengajarannya Pak Eras, mungkin sudah lebih dari 1 tahun. Berkat teman-teman saya yang lebih dulu mengikuti Pak Eras dan mengajarkan banyak ke saya tentang kebenaran. Yang akhirnya membuat saya sudah membaca buku Corpus Delicti, Bekal Kekekalan, Penetapan, buku Kenosis, dan juga beberapa buku lainnya. Dan sebagian video tentang Logos dari channel Truth ID. Sudah saya tonton. Hal itu pun membuat saya mulai belajar dari awal semuanya dan mulai mengerti tentang kebenaran dari Allah Bapa. Ya, sebelum dilanjutkan, kami sekarang sedang membuat, mungkin sudah ada, Erastus Library. Jadi orang-orang yang membaca buku saya bisa masuk itu Erastus Library dan membaca buku dengan gratis. Dari 300 buku yang saya tulis. Nah, termasuk di situ ini ya. Buku saya Gnosis, Logos, Monoteisme yang walaupun belum selesai, setiap bab saya udah lempar. Oke, teruskan. Saya sangat bersyukur kepada Allah Bapa lewat Tuhan Yesus Kristus dan melalui Pak Eras serta teman-teman saya yang mengajarkan ke saya sehingga membuat saya berubah dan mulai mengerti apa yang Allah Bapa kehendaki buat hidup saya dan keluarga. Dan kalau Tuhan berkenan, mungkin di kemudian hari Pak Eras bisa membuka sekolah minggu untuk anak-anak atau gereja cabang GSKI di kota saya, Pak Eras, yaitu di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Ini dihubungi, Pak. Terima kasih. Kristianto Rugian. Kami akan menghubungi Anda dan Anda mulai membuka persekutuan doa atau House of Truth. Kami bimbing untuk menjadi cabang. Ya. Bagus sekali ini. Ini orang yang dijamah Tuhan. Terima kasih Chris. One day saya ke Bitung atau ke Tomohon, kita bisa ketemu. Karena kami sudah merancang mau ke Manado atau ke Tomohon. Di Tomohon kami sedang membangun sekolah. Juga membangun sekolah, PAUD juga bangun SMA ya. Oke, sampai di sini episode 926, sampai bertemu di episode 927. Tuhan berkati.